Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kasih yang rela berkorban. Bicara tentang kasih sejati saudara, tidak diukur dari indahnya kata-kata, tetapi dari kerelaan untuk berkorban. Semakin besar kasih seseorang, semakin besar pula kesediaannya mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam Kejadian 44 ayat 27 sampai 34 ini, kita akan melihat perubahan besar di dalam diri Yehuda. Kalau dahulu ia ikut menjual Yusuf, kini ia rela menggantikan Benyamin menjadi budak agar adiknya dapat pulang kembali kepada ayah mereka. Perubahan ini menunjukkan bahwa Tuhan telah membentuk hatinya menjadi pribadi yang penuh kasih dan rela berkorban. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bukalah hati kami Bapa saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami belajar mengasihi seperti Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 44 ayat 27 sampai 34. Kemudian berkatalah hamba-Mu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hamba-Mu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hamba-Mu ini akan menyebabkan hamba-Mu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita dapatkan pada bacaan ini. Yang pertama, Tuhan mengubah hati menjadi yang mengasihi di ayat 27 sampai 29. Yehuda menceritakan betapa besar kasih Yakub kepada Benyamin, anaknya. Ia memahami bahwa kehilangan Benyamin akan membuat ayahnya sangat menderita. Berbeda dengan masa lalu, kini Yehuda tidak lagi mengabaikan perasaan ayahnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengubahkan hati Yehuda. Hati yang dahulu keras kini dipenuhi kasih dan kepedulian. Jadi saudara, hati yang telah disentuh Tuhan akan semakin mengasihi dan memperhatikan sesamanya. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kasih kepada sesama adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Di 1 Yohanes 4 ayat ke-7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan yang kedua saudara,
Tuhan mengajar kita rela memikul beban orang lain di ayat 30-32. Yehuda berkata bahwa ia telah menjamin keselamatan Benyamin di hadapan ayahnya. Ia tidak lari dari tanggung jawab, tetapi bersedia memikul beban yang dipercayakan kepadanya. Sebagai orang percaya, saudara, Tuhan juga memanggil kita untuk saling menopang. Kita dipanggil bukan hanya untuk memikirkan kehidupan diri sendiri, tetapi juga hadir bagi mereka yang sedang bergumul. Kasih yang sejati selalu diwujudkan melalui tanggung jawab dan kepedulian. Kasih Kristus itulah yang mendorong kita, saudara, untuk tidak membiarkan sesama memikul bebannya seorang diri. Itulah yang dikatakan di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memanggil kita rela berkorban demi sesama di ayat 33-34. Puncak perubahan Yehuda terlihat ketika ia berkata, "Biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak sebagai ganti anak itu." Ia rela kehilangan kebebasannya demi menyelamatkan Benyamin. Sikap Yehuda ini, saudara, menjadi gambaran yang indah tentang pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus rela mengambil tempat kita, menanggung hukuman dosa kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebagai pengikut Kristus, saudara, kita juga dipanggil untuk memiliki kasih yang rela memberi, melayani, dan berkorban bagi sesama. Kasih terbesar selalu dinyatakan melalui kerelaan untuk berkorban. Pengorbanan Kristus harus menjadi teladan bagi setiap kita orang percaya dalam mengasihi sesama. Sebagaimana dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, saudaraku, biarkanlah Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih kepada sesama, dan mari kita juga belajar untuk memikul beban orang lain dengan penuh tanggung jawab. Memang ini tidak mudah, saudara, tetapi mari kita terus belajar untuk menunjukkan kasih melalui pengorbanan dan pelayanan yang tulus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bentuklah hati kami ya Bapa, agar semakin mengasihi, rela berkorban, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati saudaraku yang merenungkan firman-Mu di hari ini, dalam kehidupan mereka sehari-hari, cukupkanlah kebutuhan mereka. Jika ada yang bergumul untuk sakit penyakit, Tuhan Engkau memulihkan dan mentahirkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan kasih-Nya, memampukan saudara mengasihi tanpa pamrih, dan memakai hidup saudara untuk menjadi saluran kasih serta pengharapan bagi banyak orang. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih yang sejati tidak hanya berkata, "Aku peduli," tetapi juga berani berkata, "Biarlah aku yang menanggungnya." Itulah kasih yang Tuhan kehendaki ada dalam hidup kita. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi,
saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.